saudaraku yang ada di Bengkulu, saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan dan anugerah Bapa terus menyertai setiap saudaraku yang ada di Bengkulu. Bukalah hatimu, kita akan menerima pesan-pesan firman Tuhan, dan untuk menguatkan iman kita, kita percaya Bapak Ibu terus rindu, terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi domba yang baik. Orang Kristen yang berintegritas itu ibarat domba yang baik. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, Alkitab mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu virus corona belum berakhir, belum selesai. Varian-varian baru bermunculan. Ada virus Alpha dari Inggris, virus Beta dari Afrika Selatan, virus Delta dari India, sedang mengepung bangsa-bangsa. Dan virus ini, saudaraku, adalah alat yang dipakai oleh iblis untuk menteror, untuk menghancurkan manusia. Memang iblis punya visi, punya tujuan, yaitu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Iblis ingin menghancurkan, ingin mencuri keuangan, ingin merusak kesehatan, merusak keluarga, menghancurkan kerohanian, supaya umat Tuhan binasa. Sudah terbukti betapa banyaknya orang-orang yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan karena pandemi, karena wabah, korban PHK massal. Banyak orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan, banyak yang sakit, organ-organ tubuh mengalami kerusakan, banyak juga yang meninggal. Yang menghancurkan kesehatan, menghancurkan keuangan. Iblis juga merusak jiwa. Orang semakin takut, semakin khawatir, sulit tidur, was-was, stres. Sebab keadaan semakin sulit dan tidak pasti. Iblis juga berusaha menghancurkan kerohanian umat Tuhan. Umat Tuhan tidak bisa beribadah, hanya mengandalkan ibadah online. Dan itu butuh fokus yang khusus. Banyak kerohanian yang mulai merosot. Anak Tuhan sudah tidak berdoa lagi, sudah tidak memuji menyembah Tuhan lagi, sudah tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Imannya mulai padam. Bagaimana rohani bisa bangkit? Kegiatan untuk membangun iman secara bersama-sama, di mana kita bisa saling menguatkan, sudah tidak bisa dilakukan karena pandemi. Kami rindu bisa beribadah bersama-sama, karena di dalam ibadah kita saling menguatkan, saling menyemangati.
Tetapi berhubung kondisinya tidak memungkinkan, makanya kita mesti berdoa secara ekstra supaya zona merah berubah jadi zona hijau, sehingga umat Tuhan bisa beribadah lagi. Manusia dicekam dengan ketakutan yang luar biasa. Inilah siasat iblis. Inilah strategi iblis untuk menghancurkan manusia, khususnya umat-umat Tuhan. Tetapi ada berita baik. Aku datang, kata Yesus, supaya domba-dombaku memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Di samping ada berita yang buruk, iblis datang lewat pandemi menjadi alatnya untuk menghancurkan, untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Manusia tertekan. Manusia mengalami kondisi yang sangat sulit dan tidak baik. Tapi ada berita baik. Yesus datang supaya domba-dombanya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, sudahkah Yesus datang dalam kehidupanmu setiap hari? Pertanyaannya, dia datang memberikan hidup kepada domba-dombanya. Sudahkah orang Kristen itu menjadi domba Tuhan yang baik? Karena ternyata dalam sehari-hari orang Kristen bukannya menjadi domba yang baik, menjadi kambing, melawan, tidak taat, bersungut-sungut, memberontak, tidak setia, dan lain sebagainya. Sedangkan Tuhan datang, Dia memberikan kehidupan yang indah, yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepada domba-domba yang setia, domba-domba yang baik. Tuhan itu menuntun domba-dombanya ke tujuan, yaitu air yang tenang dan rumput yang hijau. Itu goalnya Tuhan buat kita, buat domba-dombanya. Tetapi untuk bisa ke air yang tenang dan rumput yang hijau, itu suatu keadaan yang indah, suatu keadaan yang luar biasa, kehidupan yang maksimal, kehidupan yang berkualitas. Itu harus lewat jalan yang bernama jalan lembah dan kekelaman, jalan bayang-bayang maut. Disitulah domba dituntun ke tempat yang tidak enak, ke jalan yang terjal, ke jalan yang licin. Itu dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Itu dibutuhkan betul-betul harus hati-hati. Di masa-masa pandemi ini, kita bisa ibaratkan inilah kita sedang dibawa ke bayang-bayang maut, ke lembah kekelaman, ke situasi yang sulit, kondisi yang sulit, terjal, berbatu, menurun. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami seperti itu. Tapi ketika domba-domba itu nurut dan mau digembalakan oleh Tuhan, di situ domba-domba pada endingnya akan sampai ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah kehidupan tanah perjanjian. Kehidupan yang berkualitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat bangsa Israel yang tidak mau digembalakan oleh Tuhan di padang gurun. Bangsa ini bersungut-sungut, memberontak, melawan Tuhan, pengen kembali ke Mesir.
Akhirnya hanya 2 orang saja, Yosua dan Kaleb, yang masuk di tanah perjanjian, dan orang-orang yang lahir di padang gurun yang sampai ke tanah perjanjian. Sementara orang yang lahir di Mesir, mereka semua mati dan binasa di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak mau digembalakan, tidak mau menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Padang gurun adalah lembah dan bayang-bayang maut. Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang berintegritas, menjadi domba-domba yang nurut? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6a. Yesaya pasal 53 ayat 6a dikatakan demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Inilah kondisi manusia hari-hari ini. Sesat seperti domba, dan masing-masing mengambil caranya, jalannya sendiri. Ada yang tersangkut di semak duri akhirnya. Ada yang jatuh ke jurang. Ada yang sedang dikejar oleh binatang buas. Mungkin keadaanmu seperti itu. Sedang tersangkut dengan masalah. Atau jatuh. Imanmu jatuh. Atau yang sedang dikejar-kejar, sedang diteror. Dengan masalah. Dengan binatang buas, sakit penyakit. Dengan keadaan yang tidak baik, yang menakutkan, yang menghantui saudara. Namun jangan takut. Ingat, jangan takut saudaraku. Kita seringkali lihat itu gambar bagaimana Yesus memanggil domba. Itulah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus. Mau menyelamatkan kita, mau menolong kita, mengangkat kita, mau memulihkan kita, mau melindungi kita. Domba yang baik adalah gambaran orang Kristen yang menurut akan firman Tuhan. Domba yang baik adalah orang Kristen yang tetap sabar di saat harus berjuang, menghadapi segala tantangan, menghadapi ujian iman. Harus sabar. Domba yang baik adalah gambaran orang Kristen yang senantiasa ikhlas. Ikhlas di saat harus memberi. Ataupun waktu kehilangan. Karena kita yakin ada pengharapan. Akan ada pemulihan. Sesuatu yang kita ikhlaskan, maka Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Maka Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, milikilah sifat domba ini. Domba yang baik itu ibarat orang Kristen yang selalu bersyukur untuk setiap apa yang kita miliki. Untuk apa yang kita pakai. Untuk apa yang kita makan. Untuk apa yang kita minum. Itu orang Kristen yang berintegritas. Domba yang baik. Kita tahu domba adalah binatang yang tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Domba tidak punya taring untuk mencabik-cabik. Domba tidak punya cakar. Domba tidak bisa berlari kencang. Semua binatang di dunia ini diciptakan Tuhan ada senjata untuk mempertahankan diri.
Semut pun binatang yang kecil kalau kita pegang, kita injak, dia akan gigit. Cicak, binatang yang lemah, kalau dipegang, dia bisa memutuskan ekornya. Dan nanti tidak lama lagi akan tumbuh lagi. Semua binatang punya senjata untuk mempertahankan diri. Tetapi khusus domba, itu binatang yang tidak ada senjata untuk mempertahankan diri. Dan Tuhan menggambarkan orang percaya seperti domba. Artinya kehidupan domba itu betul-betul tergantung kepada gembala. Dan kita bersyukur kita punya gembala agung yang baik, yang rela mati memberikan nyawanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan kita, untuk mengampuni kita, untuk menggantikan kita. Itu luar biasa. Lalu apa yang domba-domba bisa lakukan ketika dia dikejar-kejar binatang buas, ketika dia mau diterkam binatang buas, ketika tersangkut di semak-semak, ketika jatuh di tebing-tebing, di batu-batu. Apa yang biasa domba itu lakukan? Dan ketika domba mengalami situasi seperti itu, maka yang bisa dilakukan domba hanya mengembek. Mbek. Itu artinya kalau kita sedang menghadapi masalah, kita sedang dikejar-kejar oleh masalah, oleh persoalan, situasi yang tidak baik. Saudaraku, saya mau kasih tahu, biarlah umat-umat Tuhan udah saatnya, yaitu berseru, mengembek itu berseru kepada Tuhan. Berseru itu bukan sekedar berdoa, berseru itu mengucapkan seruan, berteriak. Pernahkah saudara berteriak? Tidak harus pakai mic supaya orang semua dengar. Arti berteriak itu dengan segenap jiwa dan kekuatan diekspresikan di satu teriakan jenjeritan. Tuhan tolong. Ketika Petrus mau tenggelam, dia tidak berdoa, dia berseru. Yesus tolong, Guru tolong. Nah, di masa pandemi ini, di masa yang berat, yang sulit seperti sekarang ini, Tuhan mau domba-dombanya berseru kepada Tuhan, mengembek. Tuhan tolong, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong keadaan saya, Tuhan tolong usaha saya, Tuhan tolong anak saya. Saudara, sudah saatnya berseru, mengembek. Sudah tahu enggak? Umat Israel itu ketika mulai nyaman, maka umat Israel itu sering dan selalu menduakan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka kadang-kadang sibuk dengan urusannya sendiri. Tuhan dilupakan, Tuhan ditinggalkan. Nih, karena Tuhan sayang kepada umat Israel, maka Tuhan menghukum, menghajar umat Israel ini dengan cara mengizinkan ada tulah, dengan tujuan supaya umat Tuhan itu berseru-seru kepada Dia, berbalik kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai cara menghajar umat Israel dengan memakai tangan, yaitu bangsa lain, menindas umat Israel. Tapi ketika umat Israel kena tulah, ketika umat Israel kena tindas dari bangsa lain, disitulah umat Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ketika umat Tuhan berseru-seru karena tertindas, karena tulah, karena masalah, maka Tuhan itu datang dan memberikan pertolongan. Tulah
dihalau oleh Tuhan. Bahkan bangsa-bangsa lain pun yang menindas umat Israel dihalau, bahkan dibinasakan oleh Tuhan. Betapa respeknya Tuhan terhadap domba-domba, setiap umatnya yang mau berseru. Ibarat domba yang mengembek, maka disitulah naruli gembala itu segera muncul dan segera memberikan pertolongan. Di masa-masa pandemi ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, banyaklah engkau mengembek karena engkau dombanya Tuhan. Jangan diam, Bapak, Ibu, waktu engkau punya masalah engkau diam saja, enggak. Dengan hati percaya, mulut itu mengaku. Mesti kita berseru, mengembek, Tuhan tolong. Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, aku gak kuat. Sudah waktunya. Ayo berseru-seru. Ketika umat Tuhan mengalami situasi, yaitu menghadapi jalan buntu, mereka mentok karena tidak ada jalan lagi. Depan mereka ada laut merah, laut Kolsom. Dengan ombak yang tinggi. Mereka tidak bisa seberangi. Orang yang ahli berenang tidak akan mungkin bisa nyeberangi. Belum ada perahu, belum ada kapal. Tidak ada solusi. Mereka mau kemana lagi? Mau ke kanan atau ke kiri? Banyak binatang buas. Kalajengking yang mematikan, ular beludak yang mematikan. Mau balik lagi ke belakang, ada tentara Firaun yang mengejar dengan peralatan senjata untuk menangkap mereka kembali. Kondisinya sangat mencekam. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Alkitab mengatakan maka Musa berseru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan berikan pertolongan. Musa, apa yang ada padamu? Tongkat Tuhan, pukulkan tongkat itu. Dan mukjizat pun terjadi. Tuhan membelah laut Kolsom. Umat Israel bisa berjalan dengan sukacita melihat mukjizat yang sangat dahsyat menyertai perjalanan mereka. Karena apa? Karena ada orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Jangankan orang percaya, orang yang tidak kenal Tuhan ketika tertindas, dan orang yang lemah yang tertindas tadi, dia berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan menolong orang yang lemah tadi walaupun dia belum percaya. Artinya hati Tuhan itu respon sekali dengan orang yang berseru-seru. Apalagi di masa pandemi ini. Situasi yang sulit seperti hari-hari ini, kita gak bisa diam, gak bisa pasrah, gak bisa nyerah. Kita mesti berseru-seru kepada Tuhan. Kita seperti dombanya Tuhan. Daud banyak sekali mengalami tekanan, mengalami tantangan, baik dia sebelum jadi raja maupun ketika dia jadi raja. Tapi kenapa Daud disertai Tuhan begitu manis, begitu luar biasa? Jawabannya karena Daud selalu berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah yang berat, dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan datang memberikan pertolongan. Ayat yang terakhir tentang berseru. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Perhatikan. Berserulah kepadaku. Saya ulangi.
berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Wow, betapa luar biasanya janji Tuhan bagi orang yang mau berseru-seru kepada Dia. Dia segera merespon, Dia segera menjawab engkau. Bahkan Dia akan memberitahukan hal-hal yang besar yang engkau tidak pahami. Dia akan siapkan, Dia sediakan bagi orang yang mau berseru-seru kepada Dia. Domba yang baik, yaitu domba yang mau berseru-seru. Terlebih di masa-masa pandemi hari-hari ini. Tidak cukup berdoa, tidak cukup pasrah, tidak cukup menyerah dengan keadaan. Berseru-serulah. Ketika engkau mau berseru-seru, yaitu ungkapan jeritan dari jiwa, dikeluarkan dengan segenap hati. Berseru kepada Tuhan, Gembala Agung kita. Secara otomatis Dia tidak tahan ketika ada domba-domba Tuhan di bumi ini, di Jambi ini, di tempat ini sedang mengembek, sedang berseru. Dia segera datang dan menolong saudara. Engkau diberkati walaupun di masa pandemi sekalipun. Boleh katakan amin? Haleluya. Tuhan memberkati firman-Nya, dan percayalah ketika sudah mulai menerima pesan firman Tuhan ini, jadilah domba Tuhan yang baik. Jadilah orang Kristen yang senantiasa berseru-seru, yaitu mengungkapkan sesuatu kepada Tuhan dari hati yang paling dalam. Sudah berseru, sudah berteriak, sudah mohon, sudah minta. Disitulah Gembala yang agung akan menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Ada satu nyanyian, Tuhan itu tidak jauh, Dia dekat dengan kita. Ketika kita berdoa, Dia segera menghampiri kita. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Semua Tuhan bersama-sama berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa.
melihat setiap anak-anak-Mu yang hari ini berseru-seru kepadamu karena keadaan, karena situasi. Sesungguhnya mereka sedang membutuhkan pertolongan-Mu ya datang. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu, Engkau menghampiri anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan menjawab doa mereka, Tuhan menolong masalah mereka, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka, Tuhan membukakan pintu pertolongan, pintu anugerah, pintu rahmat-Nya dibukakan buat domba-domba-Mu yang hari-hari ini sedang berseru-seru minta pertolongan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berfirman, jika Engkau berseru, jika umat-umat-Mu berseru-seru kepadamu ya Tuhan, maka Engkau akan segera menjawabnya, menolongnya, dan memberitahukan hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yang tidak terselami. Biarlah itu terjadi buat jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.